Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat ya. Dan segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan di hari ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe ya di channel YouTube Las Harfa. Kemudian juga jangan lupa di follow di semua sosial medianya, di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini, sahabat harapan masih bisa untuk hadir ngobrol-ngobrol bareng Faiz di studio podcast Las Harfa. Langsung saja akan Faiz perkenalkan narasumber di pagi hari ini yang sangat menginspirasi, luar biasa. Ini Kang Ihyaudin, Esos MAP. Assalamualaikum Kang Ihya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabar sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Ini Faiz mau bacain dulu captionnya. Ini teman-teman banyak banget kayaknya sampai tarhim ini. Masya Allah, luar biasa. Ini Kang Ihyaudin merupakan Direktur CV Raja Wangwa Globalindo, kemudian juga owner Kampung Hayam, Ki Catering dan Raja Cetak, dosen juga di STIA Banten, kepala cabang Serang Harum Tour and Travel, dan juga Ketua Gekraf Kabupaten Serang. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas soal bisnisnya Kang Ihya yang bisa dibilang usianya masih muda tapi sudah sangat sukses ini teman-teman ya di berbagai macam bidang usahanya, luar biasa. Kang Ihya mungkin tapi bisa disapa-sapa dulu Kang Ihya, teman-teman sahabat harapan dan juga teman-teman yang mungkin hari ini menyaksikan podcast kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harapan Yes. ya. Mudah-mudahan semua pada sehat, pada semangat dalam berjuang. Karena percayalah dan yakinlah semua orang di sekeliling kita bahkan di luar sana sedang berjuang dengan targetnya masing-masing. Maka ya fokuslah pada target kita pribadi dan jangan lupa tetap berbuat baik pada lingkungan. Yes, mantap. Fokus pada target dan berbuat baik kepada lingkungan dan juga sesama. Terakhir ketemu Kang Ihya itu waktu Faiz masih maba ya. Di Untirta 2011 waktu itu Kang Ihya senior banget lah, siapa yang nggak kenal beliau gitu kan ya. Angkatan 2007 mungkin kenal banget Kang ya. Ya, saya masuk 2006. Ya, terus di BEM 2010. Yes, sempat menjadi Presma Untirta waktu itu Kang ya. Jadi termasuk Faiz kenal dan alhamdulillah hari ini ketemu langsung nih sama senior. Kang Ihya, dari sekian banyak aktivitas yang tadi sudah Faiz sampaikan juga ke teman-teman sahabat harapan, itu cara ngebaginya gimana Kang Ihya? 1, 2, 3, 4 ini luar biasa. Yang jelas ya terus belajar ya memanage waktu ya. Saya sih tidak mengklaim diri saya juga sudah bagus manajemen waktu, belum, masih terus belajar. Kalau ada teman-teman saya yang masih menyimak obrolan ini mungkin akan tertawa senyum-senyum simpul begitu ya kalau saya mengatakan saya ini memanage waktunya bagus. Pasti mereka ketawa karena saya masih sering juga yang telat, masih sering juga mungkin kurang disiplin. Tapi komitmennya adalah saya terus belajar bagaimana bisa memanage waktu dengan baik. Nah, untuk bagaimana mengelola organisasi yang saya tekuni sekarang, pada prinsipnya ketika kita komunikasi dalam organisasinya baik, begitu, insya Allah semua bisa jalan. Betul. Terutama kan di organisasi ini prinsipnya ada pada pendelegasian, begitu ya. Kita ada di satu tempat, kita bisa mendelegasikan tugas-tugas yang memang tidak perlu kita lakukan, tapi bisa dilakukan oleh orang lain, begitu. Dan selain itu, memang darah aktivis saya dari orang tua tuh kental banget, lebay banget. Tapi ya kalau dikasih amanah untuk menggarap organisasi ya begitu, dan itu peluangnya bagus dan prospek untuk manfaat untuk lingkungannya bagus, ya kenapa enggak gitu. Dorongan untuk pengennya ada begitu. Betul. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah mulai memanage dengan baik, mengurangi organisasi-organisasi yang mungkin tidak punya efek yang besar terhadap diri saya dan lingkungan dan keluarga gitu, ya saya kurangi. Sekarang fokusnya hanya ya saya usaha di aktivitas sosial politik, kemudian di kampus, hanya itu aja. Betul. Jadi balik lagi ke pendelegasian tadi ya. Jadi walaupun seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, kalau kita bisa memanage, artinya tidak perlu kita yang melakukan ya, bisa-bisa saja Kang Ihya. Ini menarik Kang Ihya, ketika Faiz tadi sempat beberapa membaca soal Kang Ihya bahwa memang menggeluti beberapa UMKM contohnya. Kalau Kang Ihya pribadi, peluangnya sebenarnya UMKM, terutama di kota atau Kabupaten Serang nih, peluangnya masih terbuka lebar gak sih Kang Ihya untuk teman-teman yang ingin memulai UMKM? Justru
saya melihatnya pasca pandemi ini peluang pelaku usaha ya UMKM baik di kota maupun di kabupaten itu terbuka luas. Peluangnya bisa sangat bagus ketika para pelaku ini mulai lagi melakukan aktivitas usahanya. Itu penting karena nggak mudah loh setelah pandemi, kemudian modal mungkin habis, mental jatuh, kemudian membangkitkannya nggak semua orang bisa. Gitu. Maka saya alhamdulillah sudah terjun langsung ke masyarakat ya, binaan-binaan UMKM kita di Gcraft itu di kabupaten ataupun di kota Serang. Rata-rata mereka sih alhamdulillah masih punya spirit untuk bangkit lagi. Wow, dahsyat. Alhamdulillah itu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mendampingi mereka. Nah, kalau ditanya peluangnya seperti apa? Saya katakan pelaku UMKM khususnya ekonomi kreatif ke depan itu punya masa depan. Ke depan punya masa depan, ya, menariknya. Ke depan itu punya masa depan dengan syarat pertama pelaku usaha ini harus mau memulai lagi usahanya. Ya. Kedua, dia harus membuka relasi seluas-luasnya. Ketiga, dia mau belajar dan mau didampingi. Karena pelaku UMKM khususnya, mereka perlu didampingi dan perlu diedukasi. Mereka banyak loh produk-produk seperti contoh misalkan banyak pengrajin keripik, kemudian kue-kue kering dan sebagainya. Mereka produknya layak jual, packagingnya bagus, rasanya enak gitu ya. Tapi mereka bingung bagaimana untuk meningkatkan penjualannya bagus, omsetnya bagus. Ya kan kalau memulai bisnis itu bukan hanya memproduksi, tapi bagaimana menjual. Itu poin pentingnya adalah bagaimana tidak hanya bisa memproduksi tapi bisa menjual. Dan menjualnya juga kan yang banyak, gitu kan. Kalau hanya sekedar jual tapi nggak banyak, kan kurang nampol gitu. Nah, maka UMKM ini perlu diajarkan, perlu didampingi lah ya, perlu didampingi untuk hal-hal tadi gitu, bagaimana dia menjual, marketing, packaging dan sebagainya. Maka alhamdulillah sekarang sudah banyak. Sebenarnya di pemerintahan juga, di Dinas Koperasi dan UMKM, baik di provinsi maupun di kota kabupaten, itu ada pendamping UMKM. Dia dibayar oleh negara. Mereka tugasnya mendampingi UMKM untuk tumbuh. Begitu. Maka untuk mengakses itu tinggal daftar saja atau daftarkan di kita sebagai UMKM ke pemerintah atau ke pendamping begitu. Nah, yang lebih hebat lagi untuk menangkap peluang masa depan, maka kita harus mengawali usaha kita ini dari merapihkan administrasi usaha. Merapihkan administrasi usaha, baik. Izin usaha. Ya, NIB ini gratis. Ada di OSS. Bikinnya kayak cuman sejam lah, paling lama. Online. Kadang-kadang kita suka malas ngurus-ngurus begituan kayaknya. Kenapa UMKM harus punya NIB? Sekarang ini semuanya berbasis pada OSS dan NIB. Bantuan-bantuan pemerintah, bentuknya baik yang tunai maupun yang non tunai, itu NIB. Punya NIB bisa dia. Kemudian rapihkan juga ya keuangannya. Ya. Jadi UMKM ini harus belajar juga tentang finansial ya, tentang bagaimana mengatur keuangan. Kemudian akses bantuan dari pemerintah ini banyak sekarang nih, kayak pengurusan sertifikat halal, pengurusan haki, begitu ya. Nanti ada BPOM dan sebagainya. Itu diberikan tuh oleh pemerintah sekarang ini untuk UMKM, pelaku usaha ekonomi kreatif gitu ya. Tapi UMKM lah pada umumnya. Jadi ayo semangat. Luar biasa. Karena menarik ini teman-teman sahabat harapan, Kang Ihya ini selain sebagai entrepreneur, pelaku usaha, tadi beberapa usaha yang sudah Faiz sampaikan, ada Raja Cetak, kemudian ada kuliner dan lain sebagainya, juga sebagai ketua Gcraft. Gcraft itu mungkin bisa diceritakan sedikit sebuah komunitas atau apa Kang, yang memang dia seperti apa sih aktivitasnya Kang Ihya? Jadi Gcraft ini sebenarnya kalau bicara dari nama kan Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Organisasi non pemerintahan, tapi memang ini inisiatornya adalah Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata saat ini ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau ketua Dewan Pembina. Gitu. Nah, Gcraft ini harapannya untuk bisa mendampingi para UMKM khususnya ekonomi kreatif.
yang dimana pada saat pandemi kemarin telak pukulannya. Babak belur. Kita mereka perlu didampingi. Gitu. Ketika Bang Sandiaga Uno dapat amanah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, teman-teman Gcraft ini langsung dibentuk di seluruh Indonesia. Wow. Termasuk saya di Kabupaten Serang dan dapat amanah untuk menahkodai Gcraft ini di Kabupaten Serang. Nah, kami menginisiasi untuk adanya satu desa, satu paguyuban UMKM. Satu desa, satu paguyuban UMKM siap. Itu untuk apa? Jadi satu desa ini minimal kita pilot projectnya satu paguyuban ini 10 UMKM atau 10 pelaku ekonomi kreatif. Apa garapannya? Ya, dari 10 orang itu, dari 10 anggota itu punya usahanya apa? Entah ya boleh sama atau boleh beda. Yang penting ekonomi kreatif dan UMKM. Kita dampingi. Dan selain itu isinya adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi. Pendampingan sama advokasi. Betul. Nah, ini 3 hal yang dilakukan oleh Gcraft terhadap paguyuban di desa-desa itu. Kalau berbicara Kabupaten Serang kan luas banget ini ya, Kang Ihya. Kalau dibandingin sama kota jauh lah ya. Kalau kota agak lebih kecil ketimbang kabupaten. Bagaimana Kang Ihya turun ke desa-desa yang memang berada di bawah komando Kang Ihya untuk mendengar langsung suratan dari pelaku UMKM sejauh ini, Kang Ihya? Ya. Alhamdulillah sih pengurus Gcraft Kabupaten ini ada di semua kecamatan kan, semua kecamatan di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kalau dibagi itu Kabupaten Serang itu ada 3 blok ya. 3 blok siap. Timur, Barat, kalau Anyer, Cinangka sana masuknya mana ya? Selatan ya. Pokoknya ada 3 blok aja tuh ya. Kayak contohnya kan daerah Petir, Cikesal, Tunjung dan sekitarnya, kemudian Keragilan, Ciruas dan sekitarnya, sama Anyer dan sekitarnya ada 3 itu ya komponen wilayahnya begitu. Nah, di setiap blok tadi ada kita pengurusnya dan kita meminta untuk masing-masing pengurus untuk terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke pelaku-pelaku usaha. Dan itu mereka kan pengurus Gcraft itu ada yang memang pelaku, ada yang memang mencintai para pelaku usaha, maksudnya yang peduli lah, bukan mencintai ya. Jadi teringat dari ketua Gcraft pusat namanya Bang Kawendra, dia menyatakan Gcraft ini milik semua orang, bukan hanya para pelaku usaha UMKM, bukan hanya pengurus, bukan hanya pelaku usaha, tapi yang peduli terhadap UMKM. Dan akhirnya di Kabupaten Serang ini kumpullah orang-orang itu, lalu mendistribusikan tugas-tugasnya ke mereka, lalu terjun ke masyarakat. Kalau saya yang sudah jalan ini memang yang dekat dengan saya, memang yang kadang ke daerah timur, kadang ke daerah barat, Petir dan sekitarnya, itu sudah kita coba tuh pilot project untuk baru terbentuk 10 desa. Yang satu desa paguyuban itu baru terbentuk di 10 desa itu. Nah, itu untuk pendistribusian program di masing-masing. Nah, mereka itu ngobrol lah dengan masyarakat. Ngobrol dengan masyarakat, dengan khususnya pelaku usaha ya. Mereka keluhannya, pertama, mereka punya produk tapi susah menjualnya. Kedua, mereka punya produk tapi rasanya packagingnya kurang. Kemudian mereka punya ide tapi nggak punya modal, begitu ya. Sudah jalan, bukan hanya sebuah ide, tapi punya usaha tapi modalnya kurang begitu. Ada di desa Bojong Nangka kalau nggak salah ya, di Petir. Dia pelaku usaha pembuat sumpit dari bambu sama sio ya, yang buat orang ibadah orang Buddha kalau nggak salah. Itu mereka yang buat, tapi mentahnya, maksudnya setengah jadi. Dikirim ke Jakarta. Cuman kendalanya mereka itu kurangnya mesin-mesin yang memadai sama bahan pokok, bahan baku. Bahan baku bambunya kan nggak sembarangan bambu. Itu kalau di daerah Petir sekitarnya belum ada, harus ngambil dari Labuan, dari daerah Bandung dan sebagainya begitu. Jadi mengkoneksikan itu tuh antara keinginan pelaku usaha dengan yang punya potensi itu, tinggal sambungin.
Begitu tuh Kang Faiz. Siap. Jadi memang balik lagi ke delegasi tadi ya. Jadi artinya semuanya tidak harus kita yang terjun langsung ke lapangan. Kang Ihya ini menarik. Kang Ihya menjadi ketua Gcraft Kabupaten Serang di tengah kondisi yang mohon maaf lagi situasi tidak baik-baik saja, pandemi gitu kan. Betul. Pandemi lagi, semua pelaku UMKM lagi dihajar sekeras-kerasnya, tiba-tiba jadi ketua. Gimana waktu itu rasanya? Kok ini jadi ketua di tengah kondisi yang lagi nggak baik? Bukan meneruskan gitu kan? Gimana Kang Ihya? Jadi saya kan tadi sampaikan bahwa saya juga pelaku usaha dan saya juga kena hantaman COVID yang luar biasa begitu ya. Jadi usaha saya kan di kuliner ini basisnya adalah basis usahanya ada di kampus dan sekolah. Yes. Yang namanya kan Kampung Hayam ya. Kalau dulu namanya Mayaman, ada di kampus, di sekolah-sekolah sama di kampus. Tutup semua kan. Pasti tutup. Kan? Resto di luar juga tutup gitu. Hanya gimana kita berpikir, pokoknya kena hantaman. Kemudian datanglah tawaran untuk jadi ketua Gcraft tadi, ketua Gcraft. Kenapa milihnya di kabupaten bukan di kota juga begitu kan? Karena di kabupaten ini potensi desa yang tadi saya sebutkan itu, desa ini luar biasa bagus untuk digarap ekonomi kreatifnya begitu. Maka saya ngambil di kabupaten. Lalu kenapa saya berani ngambil di tengah kondisi pandemi saat itu? Saya juga sebenarnya sedang terpuruk-terpuruknya begitu ya. Tabungan usaha sudah menipis begitu ya, bahkan cenderung habis gitu ya. Tapi saya punya pegangan hidup ya, prinsip bahwa justru ketika kita sedang susah-susahnya, ketika kita membantu orang, Allah akan berlipat-lipat membantu kita. Dahsyat. Jadi spiritnya itu gitu. Jadi wah iya, coba saya ambil lah, karena peluangnya yang saya pikirkan tuh peluang kedepannya itu seperti apa. Gcraft ini bagus untuk membantu orang, membina dan mengupgrade diri saya juga untuk bagaimana UMKM itu. Akhirnya terus saya tekunin. Yes. Ya alhamdulillah begitu ya, pelan-pelan betul. Hukum alam tuh ketika kita membantu orang, alam tuh akan membantu kita juga. Dan hal ini Allah tuh ngebantu. Jadi itu yang membuat spirit itu ambil lah ketika ada manfaatnya. Siap. Jadi semangatnya justru itu Kang ya? Iya, ketika sesuatu hal itu dapat memberikan manfaat pada orang lain dan diri kita, ambil. Yes. Begitu. Padahal waktu itu tawaran lagi sedang berada di kondisi terpuruknya juga, karena menjadi salah satu pelaku entrepreneur juga waktu itu. Dan sempat tutup ya, bukan sempat tutup ya. Kang, kalau kita bandingkan Kabupaten Serang yang saat ini nahkodai oleh Kang Ihya di gerakan ekonomi kreatifnya gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar gitu kan, bagaimana UMKM-nya? Rasanya kalau Faiz ke Jawa Barat saja itu banyak pelaku-pelaku UMKM yang tumbuhnya itu rasanya lebih cepat gitu ketimbang apa sebenarnya yang harus kita perbaiki di kabupaten atau di kota Serang ini, Kang Ihya? Ya. Di kota-kota besar itu kan faktornya banyak ya yang bisa mempengaruhi pelaku usaha itu bisa tumbuh besar. Bukan hanya para pelakunya, tapi para masyarakatnya. Yes. Ya, masyarakat ini di kota Serang dan Kabupaten Serang ini seperti apa kondisi ekonominya, perekonomiannya begitu. Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kemudian bagaimana bukan budaya, jadi kebiasaan lah ya sebutannya, kebiasaan konsumsi masyarakatnya, begitu, konsumsi masyarakatnya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, saya dulu pernah buka usaha di Rangkas Bitung, ya punten ya Rangkas Bitung ya, saya buka di Rangkas Bitung, kurang lebih setahun lebih lah ya saya di sana. Saya mempelajari karakternya saat itu ya 2014 ya, kalau sekarang mungkin berubah ya. Kalau dulu 2014 itu saya buka usaha di sana, masyarakatnya tidak semua masyarakatnya ya, cuman yang anak-anak mudanya lah ya begitu ya, itu memang suka nongkrong di alun-alun, suka nongkrong, tapi untuk jajannya kurang. Yes. Tapi orang-orang yang menengah ke atasnya, yang di Rangkas ini, jajannya bukan di Rangkas, tapi ke Serang dan Tangerang. Oh siap. Jadi kan segmen masyarakat ini juga tergantung dia berada di mana ya? Berada di mana posisinya. Jadi yang tadi saya sampaikan, banyak yang nongkrong tapi jajannya kurang. Orang yang mampu menengah ke atas itu jajannya justru keluar siap. Ada di Serang, Tangerang gitu kan. Nah, begitu juga di kota-kota lain, saya bisa menyimpulkan sama begitu, yang di kabupaten, yang di kota Serang.
orang-orang yang beruang, tanda kutip ya, rata-rata jajannya ya ke Tangerang gitu, atau ke lebih jauh lagi Jakarta mungkin ya. Nah yang menengah ke bawahnya ya masih di Serang, jajan-jajanan segala macam. Jadi banyak faktor ya Kang Iha ya? Iya, itu hanya salah satunya tentang masalah perekonomian masyarakatnya begitu. Belum lagi masalah ide dan kreativitas. Kalau di Bandung, di Jogja, di Jakarta, ide kreativitasnya itu didukung dengan daya uangnya. Ya, ada kekuatan uang. Jadi karena ada ide kreatif ya, kemudian ditopang dengan uang yang memadai, itu klop. Kawin lah ya. Tapi ada yang idenya bagus, tapi dia mentok dengan finansialnya, jalan tapi kurang optimal. Siap. Jadi ada banyak faktor kenapa di Kabupaten Serang itu kadang-kadang kita kalau melihat daerah-daerah lain kok kayaknya UMKM-nya melaju begitu cepat gitu ya, berlari. Kalau kita kok mau jalan aja agak susah gitu Kang Iha. Siap Kang Iha, kalau Faiz baca background Kang Iha kan ya sebagai pelaku UMKM juga aktif di organisasi. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya, enakan jadi pelaku usaha atau tetap di organisasi Kang Iha? Jangan dijawab, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Kelas Arfa. Baik, terima kasih banyak sahabat harapan, masih bersama Faiz tentunya, dan narasumber Faiz di pagi hari ini yang luar biasa, Kang Ihyaudin. Kang, tadi di segmen pertama sempat pending tuh pertanyaan Faiz. Ini kan sebagai pelaku usaha, entrepreneur, juga aktif sekali di organisasi. Banyak beberapa organisasi yang memang Kang Ihya ada di dalamnya. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal lebih milih fokus ini di usaha atau organisasi? Iya. Ya kita fokus di dua-duanya. Nah, itu bukan jawaban ya. Karena fokus itu kita tidak harus mempusatkan energi keseluruhannya kita pada satu hal. Tapi fokus itu kita totalitas pada dua hal itu. Jadi totalitas itu fokus. Gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau ditanya milih mana, tentu pelaku usaha. Tapi prinsip saya pelaku usaha itu sebagai backup aktivitasnya di organisasi. Betul. Gitu ya. Jadi saya tidak nyari hidup di organisasi, gitu ya. Banyak kan yang bilang katanya itu nyari hidup ya di organisasi, gitu kan. Mungkin orang lain ada mungkin, tapi saya sekarang banyak mungkin. Tidak bisa menyebutkan banyak, tapi ada mungkin ya. Tapi ya saya sampaikan kita harus hidup di kaki sendiri, jadi usaha itu maka tetap usaha dijalanin, organisasi jalanin, dan saya pikir kedua-duanya nih bisa memberikan manfaat ya, di organisasi ya, di usaha juga iya begitu ya. Jadi contoh misalkan di sisi lain organisasi membutuhkan kebutuhan untuk makan misalkan ya sudah nih ngordernya dari saya misalkan kan gitu, atau organisasi butuh door prize, ya udah nih dari usaha saya aja door prize-nya kan gitu, saling gitu. Jadi kalau suruh dipilih mana, dua-duanya kita garap aja. Gitu. Siap. Jadi pilihan yang sulit ya Kang, karena dua-duanya sudah melekat sekali di hati Kang Ihya. Kalau melihat dari perjalanan karir Kang Ihya, memang tidak mudah juga untuk sampai berada di titik ini Kang Ihya, perlu perjuangan, perlu berdarah-darah gitu kan lah istilahnya untuk sampai berada di posisi saat ini. Tentu banyak orang-orang yang mendukung perjalanan karir seorang Ihyaudin. Orang-orang terdekat, orang tua, mungkin saudara dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan Faiz bukan itu. Dari banyaknya perjalanan yang sudah Kang Ihya lakukan sampai dengan saat ini, pernah nggak sih ada nada-nada sumbang yang di luar sana? Apaan tuh sih iya mah gini dia mah karena ini nih. Pasti. Saya katakan pasti itu ada. Apalagi sekarang tuh lagi booming nih istilah-istilah ain atau sesuatu yang kita tidak sadari kalau aktivitas kita itu tidak disukai oleh orang lain. Gitu ya. Bahkan itu membuat kita rusak amal-amalannya atau aktivitasnya lah begitu ya. Jadi suatu hal yang seperti itu tanpa kita pungkiri pasti ada begini, pasti ada. Tapi saya
hater langsung mah enggak ya. Ya. Secara langsung ngomong tuh enggak ya? Belum pernah nemuin ya? Jarang, apa bahkan belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah berarti. Oh, sih enggak. Tapi mungkin ada ya, tapi mungkin ada gitu ya. Karena siapa sih ya masih banyak banget kekurangan dan kesalahannya begitu ya. Maka saya bilang kayak flyer yang disampaikan sukses usaha di UMKM. Saya bilang saya ini belum sukses-sukses amat begitu ya. Tapi saya bilang ukuran sukses itu ya beda-beda begitu ya. Nggak, orang yang bisa dapat ukurannya uang misalkan 1 juta itu kan ada yang mengatakan itu besar, ada yang mengatakan itu kecil. Betul, yes, sepakat. Makanya beda-beda. Jadi nggak bisa kita harus melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Yang penting diri kita nyaman, diri kita bahagia, keluarga kita bahagia, begitu ya. Susah suka dukanya ya kita jalanin, begitu. Maka untuk menyikapi hal itu justru itu sih sebagai obat ya. Yes. Sebenarnya kita butuh sebenarnya orang-orang yang memang memberikan pil-pil pahit pada kita, gitu ya. Soalnya kalau kebanyakan manis diabetes juga kan. Iya, bahaya juga. Kalau pil pahitnya ya ente ini harus ente payah begini. Oh iya, ternyata ada evaluasian. Justru saya sebenarnya orangnya suka terhadap hal-hal begitu. Diintrospeksi oleh orang lain atau pribadi gitu ya, kemudian bahkan tanda kutip dihina kan begitu ya, ya kita senang sebenarnya begitu sebagai obat gitu. Tapi sampai saat ini sih untuk secara langsung belum pernah kayaknya. Gitu. Tapi mungkin di balik layar alam begitu kan seperti apa. Oh sih ya. Makanya sekarang saya mulai coba mengurangi ya, mulai mengurangi untuk aktivitas-aktivitas yang sekiranya mengundang ain tadi atau mengundang orang apa sih ya gitu ya, saya kurangin gitu. Tapi kalau untuk promosi-promosi ya nggak apa-apa, namanya saya usaha, promosi travel, promosi kuliner, promosi percetakan dan sebagainya yang memang itu jalan bisnis saya. Ya nggak apa-apa, namanya juga bisnis. Walaupun memang saya sampaikan tidak semua usaha yang saya jalankan itu sudah profitable, begitu ya. Masih ada yang merintis, masih ada yang terseok-seok gitu ya. Ya jalani aja. Gitu. Tapi mungkin orang lain melihatnya, wah itu udah besar segala macam. Yang apa itu penilaian orang lain silahkan. Yes, gitu. Betul. Siap. Nah, kalau Faiz lihat kan artinya kalau di usaha Kang Ihya nggak cuma berada di satu titik usaha, artinya ada berbagai macam usaha yang Kang Ihya jalani saat ini. Kenapa hobi banget dengan usaha gitu Kang? Kayaknya kalau kita lihat kan ya usaha ini, apakah memang orang tua dari dulu sudah mengajarkan untuk iya ketika kamu sudah besar kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri, atau seperti apa sebenarnya? Saya teringat dari ucapan kakak saya ya. Beliau juga mentor bisnis saya. Kita ini, saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu, cenderung sederhana banget. Ibu bapak saya PNS, anaknya banyak. Siap. Saya aja anak 8. Masya Allah. Banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kerasanya setelah kerasanya sudah besar. Maksudnya kerasanya sudah anak-anak sudah besar nih, baru kerasa tuh yang disebut dengan rindu terhadap anak-anak, begitu ya. Kemudian rizkinya bertumpah ruah, begitu ya. Tapi awal-awal yang saya rasakan saat kecil kan luar biasa begitu ya, perjuangan ibu bapak saya membesarkan 11 anak ya, atau 10 ya, meninggal 1, 10 anak ini luar biasa begitu. Jadi yang secara teknis saja itu saya sering ngomong sih ke ibu saya juga, Bu dulu mah ya telur 1 juga 4. telur dadar, telurnya 2, cokok ya, dibagi 12 tuh. Wow, udah kecil-kecil, tipis-tipis juga kan. Jadi maksudnya begitulah. Mungkin ada yang lebih susah dari saya, tapi setidaknya saya ini terlahir dari keluarga yang kata saya itu kita ini terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tapi kita ini modalnya adalah modal kemampuan dan kepercayaan. Jadi upgrade diri untuk kita mampu untuk melakukan apa yang kita
hadapi, apa yang kita dapatkan, dan berikan kepercayaan. Yes. Nah, oleh karenanya, kenapa saya lebih suka usaha? Karena saya menyadari saya ini orang yang tidak mampu. Untuk menjadi orang mampu itu salah satu pintunya ya pintu usaha. Yes. Maka saya punya tekad. Bismillah, saya bilang ke ibu saya, ke istri. Kan istri juga saya loncat dikit ya. Ke istri juga. Awalnya kan di sini aktivitasnya mengajar dan siaran radio, penyiar radio. Terus nikahlah sama saya. Saya bilang, Bu, kita ke depan mau gimana nih? Jalan bisnisnya mau gimana? Jalan hidup, jalan keuangan keluarga mau gimana? Ngobrol lah kita kan. Nah, saya sampaikan. Dulu panggilnya bukan ibu sih ya. Dulu manggilnya yang. Sampai sekarang juga manggilnya sayang. Gimana kalau ayah punya cita-cita nih, saya bilang. Kalau ngajar, saya bilang, itu nggak bisa dijadikan sebagai mata pencaharian untuk kaya raya. Saya bilang. Betul, sepakat. Tapi ngajar itu adalah pengabdian. Kalau ibu mau ngajar aja. Tapi itu sebagai pengabdian. Jangan berharap besar pada mengajar untuk kaya raya. Saya bilang. Sepakat. Lalu yang kedua, siaran radio. Bu, ibu kan penyiar radio ya. Tapi kalau di Serang, saya bilang, menjadi penyiar radio di Serang, berharap untuk menjadi kaya raya, jangan berharap besar. Maka penyiar radio ini jadikan saja sebagai hobi. Jadi kalau ibu mau siaran radio silahkan, tapi itu hobi aja, nggak apa-apa. Ayah nggak melarang. Nah, ayah nawarin satu lagi nih. Kalau kita pengen bisa hidup kaya raya, mungkin ke depan kaya raya dan bermanfaat. Yes. Yuk kita komitmen untuk jadi pengusaha. Usaha apa ya? Kita mulai dari usaha kuliner yang bisa. Karena usaha yang paling mudah dilakukan adalah usaha kuliner. Jual bakwan, jual gitu. Jual bakwannya kan bisa kan jualan, atau mie rebus gitu, misalnya lebih mudah ketimbang bisnis-bisnis yang mungkin agak rumit begitu. Akhirnya jualan itu terus. Dulu kita jualan cilok dan sebagainya. Kita semua, bukan semua sih. Paling mulai awal tuh kita jualan cilok dulu tuh. Mulai terus begitu. Tapi ciloknya cilok yang sekaligus 10 gerobak, kita ngerekrut karyawan. Berpikir udah ke sana, gitu, bukan ngejalanin sendiri. Nah, dari situ saya mengatakan bahwa jalan usaha itu adalah jalan ninja saya. Kayak Naruto. Jalan usaha itu. Jadi memang itu yang menjadi pilihan. Kenapa sih suka banyak usaha-usaha? Kakak saya juga menguatkan. Selagi itu masih beraktivitas di bidang usaha dan ada peluang atau potensi besarnya, jalankan. Nah, yang pertama awal mula Raja Cetak itu disupport oleh kakak saya. Terima kasih banyak nih. Namanya Bang Ade. Udah support. Kemudian yang merintisan benar-benar nol dari kita berdua, saya sama istri, itu adalah kuliner. Usaha kuliner terus merintis sampai sekarang, dari namanya kafe terserah, kemudian ada namanya ayam-ayaman, ngerubah lagi namanya, ada nama mie edan, kemudian ada lagi dari ayam-ayaman berubah menjadi kampung hayam sekarang. Dari kampung hayam ada namanya gerobak hayam, itu varian produk dari kampung hayam. Kemudian ya muncul catering, namanya Kika, itu namanya Kika dari istri saya, Kika Catering. Kemudian ya pengadaan-pengadaan di pemerintah dan di pusat ya, pengadaan barang dan jasa. Terakhir ini saya sedang merintis membuka cabang travel. Harum Tour namanya. Itu pusatnya punya kakak juga di Indramayu. Nah, di Serang saya sebagai kepala cabangnya untuk merintis ini, untuk yang menggarap travel umroh di Serang. Nah, semua ini asalkan ada potensi besarnya, manfaatnya, ya kita garap. Keren. Karena memang berangkat, mohon maaf, sadar diri gitu dari keluarga yang tidak mampu tadi, akhirnya untuk bisa mencapai titik di mana sejahtera itu harus penuh perjuangan dan kerja keras. Yang menguatkan saya kenapa pengen garap itu adalah ada kenikmatan tersendiri ketika kita bisa melibatkan banyak orang dalam usaha kita. Seriusan, ada kepuasan gitu. Ngerekrut karyawan, kamu udah kerja belum? Udah kerjaan, bantuin saya di sini. Saya ngapain, bukan mereka itu karyawan saya, tapi tim yang kita bangun.
rekrut. Coba tadi lagi rekrut. Tapi memang tidak mudah ya. Merekrut SDM itu tidak mudah. Tapi ini menarik lah gitu ya untuk terus kita coba untuk dikuatin. Jadi memberikan manfaat pada orang lain itu yang membuat kita puas batin. Betul. Jadi ada titik puas, kepuasan batin ketika memang membantu orang-orang di sekitar Kang Ihya. Dan memang mentor terbaik, guru terbaiknya justru nggak jauh-jauh ya. Datang dari internal keluarga sendiri, kakak, orang tua dan lain sebagainya. Kang Ihya asli Banten? Asli Banten. Yes, ini kalau asli Banten, Faiz mau kasih challenge nih untuk Kang Ihya, terima nggak nih? Wah, kalau orang Banten tuh harusnya tahu ini 5 makanan khas Banten. Oh iya. Satu pecak bandeng. Oke. Jejorong. Kemudian apa namanya itu? Baru 2. Balok 3. Emping 4. Kemudian apa namanya itu? Satu lagi. Cuer. Oke lo. Soalnya kalau nggak tahu makanan khas Banten, KTP-nya harusnya ganti, bukan Banten ya. Iya. Berikutnya challenge-nya 5 tempat wisata paling keren di Banten. Ya Anyar. Kemudian ada sekarang tuh ada di mana? Di Mandalawangi tuh. Taruhlah misalkan negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Lumayan bagus itu ya. Kemudian ada apa namanya itu? Ujung Kulon. Kemudian ada ya Banten Lama. Terakhir yang lebih menarik di mana ya? Di Curug Gumawang. Ada sebutannya Lui Bumi. Siap lo. Ada di Pandarincan itu. Langsung dadakannya ngetes langsung ini sama Kang Ihya. Kang Ihya, kalau Banten kan identik dengan relatif kalau kita keluar dari provinsi Banten pasti identik dengan debus, dan Kang Ihya kan lahir tumbuh besar di Banten, asli orang Banten. Berarti yang namanya sama debus mah sudah kebal ya sama model golok. Jadi tim kreatif kita di Harfa sudah nyiapin di belakang kamera ini ada pisau, ada golok, ada silet, siap mau dicoba sekarang. Tapi di mobil saya ada pesulapnya. Mau didatangin pesulapnya. Mau dicoba kan? Enggak ya? Enggak dulu ya. Jadi siap. Jadi walaupun orang Banten asli, nggak semua orang Banten kebal ya Kang Ihya. Iya. Tapi Kang Ihya kalau kita ini agak keluar sedikit dari tema. Kalau kita keluar dari Banten misalkan, pasti hal-hal kesenian daerah debus ini kan salah satu kesenian yang sangat terkenal juga di luar Banten. Kalau Kang Ihya melihatnya seperti apa sih ini kesenian debus ini? Ya, debus ini kan bisa dikatakan budaya di Banten ya. Menjadi ciri khas juga karena Banten ini kan dulunya terdiri dari ulama dan jawara, begitu, dan santri lah begitu. Jawara juga kan ada jawara yang memang ulama, begitu, jawara yang memang dia jawara begitu ya, yang dekat pada pendekar begitu. Nah, tradisi kesenian ya, kesenian untuk para kesultanan gitu. Ini kan menjadi bagian nilai plus ya, nilai plus yang memang perlu terus dilestarikan begitu ya. Terlepas pandangan-pandangan orang lain ya terkait yang positif ataupun yang negatif, yang jelas debus itu adalah punya Banten begitu ya, tidak bisa dipisahkan dari Banten, dan tidak bisa juga kita atau tidak boleh juga kita melihatnya separuh-separuh. Oh ini menggunakan hal-hal yang goib dan sebagainya. Enggak, ini adalah satu kesenian gitu ya, tradisi di Banten ya, plot itu adalah punya Banten, perlu dijaga, perlu dilestarikan begitu ya. Tinggal kita bagaimana melihat dari sisi-sisi positifnya saja begitu. Ada cerita yang menarik ya, ketika saya di BEM waktu di Untita, kumpulan lah BEM seluruh Indonesia. Saya mewakili Untita. Ya Untita kan di Banten. Ya dikenalnya pasti punya debus. Saya pikir apa, saya tampilan debus saya bilang. Akhirnya saya punya ide saat itu kan. Oke, saya akan ambilkan debus atau debus yang mendekati magic, saya bilang. Saya akan berjalan di atas tali, selai tali begitu ya. Saya seperti orang-orang Muslim, kayak gitu. Tolong pegangin dari BEM UI, pegangin ujungnya, pegangin dari BEM ITB. Tali kosong ya. Oh bilangnya sebelumnya saya baca Al-Fatihah gitu, macam saya tiup talinya, setelah itu saya melangkah
ya saya jalan aja di atas tali. Saya kan judulnya kan saya jalan di atas tali, bukan saya mengambang di atas tali dan sebagainya. Akhirnya mereka, mereka tawa, ada yang, kok gitu sih? Saya ingin menyampaikan bahwa ya sesuatu hal debus itu nggak semua orang bisa, kemudian tidak sembarangan untuk dipamerkan dan sebagainya, kan gitu. Tapi yang jelas Banten ini punya nilai yang besar ya di mata daerah-daerah lain. Kayak hal misalkan keberanian aja. Orang-orang itu ada, saya cerita dari teman saya, dia ngaku, bukan ngaku emang orang Banten. Yang penting kan kita show force-nya aja, show force-nya. Jadi, nih gua orang Banten. Orang-orang itu kan, oh iya. Tapi kalau kita, ya saya orang Banten, kita akan di bawah mereka begitu. Tapi kalau kita, ya saya orang Banten. Kalau kita ditambah begitu gesturnya, sikapnya, orang yang kenal Banten ini dengan yang Jawara, Dewus dan sebagainya, itu akan semakin wah gitu. Oh iya benar. Bukan akan segan. Segan. Ya. Maka nilai-nilai positif yang ada di Banten dalam hal-hal itu ya perlu kita jaga sih. Siap. Jadi sampai dengan saat ini masih berdarah ya? Kalau kena sudah kecuali pisau. Jadi masih berdarah nih, padahal udah 30 tahun lebih hidup di Banten ya. Kalau kena pisau, kena golok masih berdarah nih. Harus dipertanyakan lagi nih KTP Bantennya nih. Kang Ihya, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Terakhir mungkin apa yang ingin Kang Ihya sampaikan yang pertama untuk pelaku UMKM di Kabupaten Serang terutama dan juga untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten. Silakan Kang Ihya. Ada hal yang perlu diperkuat oleh para pelaku usaha adalah sebuah prinsip ya. Pertama, prinsip bahwa rizki itu datangnya dari apa yang kita kerjakan. Perbanyaklah keran-keran rizki itu agar dimana ketika keran satu mati, keran yang lain masih banyak. Atau perdalamlah sumur rizki itu agar kita bisa menampung rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Bagaimana Allah bahkan memberikan rizki yang banyak ketika kita nyiapinnya cuma gelas, akan luber-luber, ya kita akan dapetnya segelas doang. Maka kita siapkan banyak tempat atau tempat yang besar, pilihannya itu kan. Ya, kalau kita ingin menampung rezeki yang banyak, banyakin mau gelasnya kecil, tapi banyak gelasnya ribuan gelas, kan menampung juga. Atau kita banyak perdalam sumur atau perluas kolam, pilihan itu. Maka ikhtiarkan dan siapkan tempatnya. Oleh karenanya pelaku usaha UMKM atau ekonomi kreatif tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas yang sudah dimulai atau akan dimulai. Insya Allah jalan rezekinya akan terhampar luas di depan. Insya Allah. Terima kasih. Tetap semangat. Yes, terima kasih banyak Kang Ihya sudah hadir di podcast Lasarva, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Obrolan Kang Ihya pagi hari ini semoga juga teman-teman menambah motivasi untuk tetap semangat. Faiz pamit, Kang Ihya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.